Blinken, go home. Go home as soon as possible. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Amerika dan perang melawan media Rusia. Tak kurang 20 agen FBI merangsek ke tempat tinggal seorang pekerja media jaringan Russia Today di Miami, Florida. Semuanya bersenjata. Saat didatangi subuh-subuh, perempuan pekerja itu sedang tidur. Ia tak diberi kesempatan berganti pakaian lengkap. Tubuhnya digeledah petugas. Entah apa yang sedang dicari. Perempuan jurnalis itu mengaku berkali-kali dilecehkan sepanjang penggeledahan. Sesudah itu ia diinterogasi selama lebih kurang 4 jam. Segala hal ditanyakan, terutama tentang hal-hal sepele menyangkut Margarita Simonyan. Margarita Simonyan adalah orang nomor 1 di grup media Rusia Segotnya yang mengelola jaringan media Rusia Today dan Sputnik. Wakil Margarita Simonyan, Elisaveta Brodskaya, juga dikorek-korek riwayatnya. Begitu pula direktur jaringan Rusia Today berbahasa Inggris, Andrei Kiasko. Telepon seluler pekerja media itu disita, tetapi tidak ada tuduhan apa-apa kepadanya. Sesudah aparat FBI meninggalkan rumahnya, ia langsung terbang meninggalkan Miami. Konsul Rusia membantunya membelikan tiket pesawat untuk pulang ke wilayah Federasi Rusia lewat negara ketiga. Ini adalah babak baru perang Amerika melawan media Rusia. Departemen Kehakiman Amerika Serikat beberapa waktu lalu menuduh media Rusia memecah belah negaranya. Tindakan hukum baru terhadap media-media Rusia juga diumumkan Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland. Tindakan agresif langsung dialami Scott Ritter, mantan inspektur senjata PBB yang pensiunan kolonel di intelijen marinir Amerika itu dicegal saat hendak pergi ke St. Petersburg, Rusia. Rumahnya digeledah petugas FBI. Tidak ada tuduhan resmi dikenakan kepadanya. Scott Ritter dipersekusi karena ia jadi kolumnis media Rusia. Analisis dan komentarnya lugas dan memperlihatkan kebobrokan politik Amerika dalam masalah Ukraina maupun Timur Tengah. Langkah Departemen Kehakiman Amerika diikuti pernyataan Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang menuduh jaringan media Rusia mengkampanyekan politik Kremlin. Pernyataan Blinken diikuti penjelasan James Rubin, Kepala Pusat Keterlibatan Global Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Rubin menuduh organisasi berita Rusia Segotnya secara sistematis merusak dukungan global untuk Ukraina. Salah satu alasan mengapa begitu banyak negara di dunia tidak sepenuhnya mendukung Ukraina seperti yang diharapkan adalah karena cakupan dan jangkauan Rusia Today yang luas, tuduh Rubin. 5 tahun lalu, Hillary Clinton menuduh Rusia dan medianya mencampuri Pilpres Amerika dan membuat Donald Trump terpilih mengalahkan dirinya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa superpower yang mengklaim kampion demokrasi sekarang berperang melawan media? Tara Reid, mantan staf khusus Joe Biden, menyebut elit kekuasaan di Amerika Serikat kini tengah putus asa. Mereka ingin membungkam suara-suara alternatif yang membuka fakta dan kedok perang proksi Amerika di Ukraina. Media Rusia di bawah jaringan Rusia Segotnya menunjukkan informasi versi mereka telah mengancam narasi kompleks industri militer dan komunitas intelijen Amerika. Mereka mencoba mengkriminalisasi jurnalisme, kata Tara Reid, seraya memperingatkan ancaman serupa akan menimpa outlet media lain dimanapun yang tidak sesuai kehendak Washington. Mantan pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan pensiunan perwira intelijen CIA, Larry Johnson, menyebut kebebasan berbicara di Amerika sedang diserang. Johnson pun sedang menunggu waktu apakah dirinya akan dipersekusi seperti halnya Scott Ritter karena ia kerap berbicara kritis di media Rusia Today. Mantan analis Departemen Pertahanan Amerika Serikat
Karen Kwiatkowski memperkirakan kampanye hukum terhadap media Rusia ini erat kaitannya dengan usaha elit Washington meningkatkan histeria Russiagate jelang Pilpres November. Siapa yang bakal memetik manfaat dari histeria Russiagate ini? Tentu saja kubu Demokrat yang menjagokan Kamala Harris sebagai penerus Joe Biden. Pernyataan Karen Kwiatkowski tentang Russofobia dan Pilpres Amerika Serikat memang masuk akal. Tetapi lebih dari itu, perang melawan media Rusia ini juga memiliki dimensi lain. Realitas menunjukkan ada begitu banyak hal terjadi di konflik Rusia-Ukraina, tetapi media arus utama Barat selalu menarasikan kepentingan Amerika, Uni Eropa, dan NATO. Terutama paling signifikan adalah bagaimana media arus utama Barat menempatkan sejarah konflik Rusia-Ukraina dan apa yang terjadi di Eropa Timur secara ahistoris. Cara pandang sama dilakukan media Barat terhadap konflik di Sudan, Somalia, Yaman, Suriah, Venezuela, dan tentu saja Palestina. Mereka menutup mata berbagai peristiwa di Ukraina dan Eropa Timur jauh sebelum Rusia menggelar operasi militer khusus ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Revolusi Euromaidan 2014 yang diorkestrasi Amerika dan NATO lewat kelompok-kelompok ultranasionalis dan neonasi Ukraina berhasil menjungkalkan Presiden Viktor Yanukovych. Yanukovych dianggap terlalu pro-Moskow dan menghalangi keinginan sebagian elit Kiev yang berusaha membawa Ukraina ke Uni Eropa dan NATO. Di saat yang sama, Amerika dan NATO menjalankan strategi ekspansi NATO ke Eropa Timur, sesuatu yang tidak pernah dilakukan sejak Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet bubar. Moskow sudah berulang kali mencoba berunding dengan Amerika, NATO, dan Uni Eropa tentang arsitektur keamanan Eropa dan politik non-ekspansionis NATO. Upaya Rusia itu tidak pernah didengar dan diperhatikan, dan pada akhirnya Moskow berpikir ulang tentang bagaimana mengamankan halaman depan wilayahnya dari kehadiran pasukan NATO. Revolusi Euromaidan 2014 pun meninggalkan bara masalah di wilayah Donbas, yaitu di Lugansk dan Donetsk yang mayoritas warganya menolak Ukraina baru di bawah rejim ultranasionalis Kiev. Bertahun-tahun sejak 2014, pasukan Kiev membombardir wilayah Donbas, mempersekusi penduduknya yang berkultur dan berbahasa Rusia. Kelompok perlawanan Donbas memperoleh dukungan dana dan senjata dari Rusia. Konflik ini hendak diselesaikan lewat perjanjian Minsk I dan Minsk II. Jerman dan Prancis bertindak sebagai garantor atau penjaminnya. Apa yang terjadi kemudian? Kesepakatan Minsk itu hanya menjadi catatan di atas kertas belaka. Waktu panjang selama upaya perdamaian ala kesepakatan Minsk ternyata digunakan NATO untuk memperkuat militer Ukraina. Jerman dan Prancis tidak melakukan tindakan apapun untuk meredakan bombardemen Ukraina ke wilayah Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk. Perjanjian Minsk telah gagal total yang pada akhirnya memaksa penduduk Donbas meminta bantuan militer Rusia. Uni Eropa dan NATO memang berusaha menarik Ukraina ke blok mereka dan menjadikannya sebagai garis depan pertahanan NATO menghadapi perluasan pengaruh Rusia. Inilah masalah sesungguhnya. Ancaman serius bagi Rusia yang buat Vladimir Putin pada akhirnya berpikir untuk mencegah hal itu sebelum benar-benar terjadi. Operasi khusus militer ke Ukraina dimulai 24 Februari 2022 kini menciptakan perimeter lebar dan luas yang bisa menjauhkan rudal-rudal NATO dari garis perbatasan Rusia-Ukraina. Wilayah Donbas di timur Ukraina telah resmi bergabung dan diterima ke Federasi Rusia, menyusul wilayah Crimea bertahun sebelumnya. Operasi militer Rusia terus berlanjut di Ukraina dengan target utama memaksa Ukraina duduk di meja perundingan dan menyepakati masalah-masalah krusialnya. Rusia menghendaki Ukraina jadi negara netral, tidak bergabung ke Uni Eropa maupun NATO, dan membersihkan elemen-elemen militernya dari kekuatan neonasi. Jika ini tercapai, perang akan berakhir dan Rusia memastikan halaman depan wilayahnya tidak dibanjiri militer NATO. Tribuners, inilah realitas sejarah yang jarang disentuh media arus utama Barat dan sebaliknya menjadi komoditas yang dinarasikan secara baik oleh media global Rusia. Kekuatan jaringan media Rusia di bawah Rusia Segotnya kini memang telah melampaui jangkauan CNN, BBC, dan lain-lain yang menjalankan kebijakan sudut pandang Barat. Tararit menegaskan persekusi dan upaya membungkam media Rusia justru meningkatkan reputasi jaringan Rusia Segotnya sebagai perusahaan media jurnalistik yang sangat bagus yang secara efektif menjangkau audiensnya di berbagai benua.
memerangi media dalam konteks apapun hanya akan membuat Amerika dan Barat semakin mengokohkan diri sebagai kekuatan hegemoni global yang tidak mau menerima kenyataan tatanan dunia telah berubah.